Shalom, salam sehat untuk kita semua. Kita kembali bertemu untuk bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, bersama-sama merenungkan. Sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Kami menghadap Engkau ya Allah, mengucap syukur untuk segala berkat yang dapat kami rasakan dalam kisah perjalanan kehidupan kami. Dan jikalau pada saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan sabda-Mu, merenungkan, terlebih ya Allah, kami akan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Buka hati, jiwa, dan pikiran kami Tuhan untuk bisa bersama-sama merasakan akan sabda-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca kitab suci yang terambilkan dari Matius 6 ayat 25. Kita mencoba untuk bersama-sama merenungkan satu ayat, Matius 6 ayat yang ke-25 yang demikian. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukanlah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak dan juga saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini kita diperhadapkan dalam sebuah konteks kehidupan yang cukup berat. Hampir bisa kita katakan tidak ada manusia satupun di dunia ini yang tidak mengalami sebuah kegelisahan. Tidak ada satu manusia pun yang saat ini yang hidup dalam sebuah konteks kehidupan yang serba majemuk, yang serba berubah dalam sebuah tatanan hitungan waktu. Kita tidak mengerti apa yang akan terjadi pada masa-masa depan. Kita tidak mengerti apa yang akan kita alami pada besok pagi, besok siang, besok malam dalam sebuah kehidupan kita. Kekhawatiran menjadi sebuah bentuk alasan yang sering dipakai oleh manusia. Kekhawatiran adalah rasa takut tentang sesuatu hal yang belum tentu terjadi, belum tentu bisa dialami. Kekhawatiran adalah suatu rasa kecemasan atau rasa kegelisahan yang muncul dalam diri kehidupan manusia. Hal ini dapat kita mengerti karena tadi saya katakan manusia selalu mengalami sebuah perubahan kehidupan. Kekhawatiran masuk dalam sebuah aspek hidup manusia. Kekhawatiran mempunyai sebuah kehidupan yang tidak bisa lepas kalau kita mengatakan kekhawatiran adalah sebagian dari kehidupan manusia. Karena apa? Kekhawatiran bisa kita katakan sebuah efek dari kehidupan dosa manusia, di mana dosa mempunyai sebuah sifat yang universal, sehingga kekhawatiran juga secara tersebut bisa kita sebut sebagai hal yang universal, yang bisa merangkai, yang bisa merasuk, yang bisa dirasakan oleh setiap manusia. Yang kemudian bentuk kekhawatiran berbagai macam, bisa dengan pola pikir, bisa terjadi dalam sebuah perilaku kehidupan. Kekhawatiran juga bisa akibat dari sebuah perilaku kejahatan manusia, di mana manusia yang masih hidup dalam sebuah konteks perilaku kehidupan dosa. Tetapi firman Allah pada saat ini dari Matius 6 ayat 25. Sebenarnya ayat ini mengingatkan kita. Ketika Bapak Ibu membaca semua dari Matius 6, secara khusus satu perikop ayat 25 sampai dengan 34, nyata kita diingatkan oleh ayat-ayat tersebut. Bagaimana burung yang tidak mempunyai sebuah akal budi seperti manusia, tetapi mereka bisa terpelihara. Bagaimana bunga bakung yang tumbuh liar, tetapi oleh Allah diberikan sebuah bentuk keindahan. Nah, sekarang kalau manusia yang mempunyai sebuah akal budi,
Apakah kita akan terkurung, apakah kita akan terselimuti dengan sebuah konsep hidup yang khawatir terus menerus. Saat ini Bapak Ibu yang terkasih, mari saya ingin mengajak kita semua melalui ayat ini bahwa kekhawatiran harus kita singkirkan. Bagaimana caranya? Kekhawatiran harus kita buang jauh-jauh, bukan dengan cara perilaku kehidupan yang terus-menerus berperilaku dosa, tetapi kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Satu contoh nyata, ketika kita sakit, apa yang dapat kita lakukan? Orang sakit yang paling pertama dirasakan atau menjadi sebuah ketakutan adalah kematian. Yang kedua, orang sakit pasti tergantung dengan orang lain. Yang ketiga, ini yang paling utama. Sebenarnya ketika kita sakit, ada satu harapan, kita diminta untuk mengintrospeksi diri. Kenapa saya sakit? Ketika kita sakit juga diharapkan bukan menjauh dari Tuhan, tetapi justru harus mendekat kepada Allah atau kepada Yesus yang adalah juru selamat kita. Matius 11, kita akan baca Matius 11 ayat yang ke-28. Nyata, sangat nyata untuk kehidupan kita. Yang demikian firman Tuhan, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat ini terbuka untuk semua umat manusia, terbuka untuk semua orang yang mengaku Yesus sebagai juru selamat, bahwa Yesus tidak pernah menutup diri ketika memberikan sebuah pelayanan. Pada saat kehidupan Yesus, Yesus tidak membatasi, Yesus tidak mengatur jarak, tetapi Yesus datang ke dunia adalah untuk semua orang, untuk mereka, untuk kita yang mengalami kekhawatiran. Ayat yang kedua ini semoga membuka hati, membuka cakrawala kita berpikir bahwa Yesus ternyata selalu membuka diri, di mana ketika kita orang percaya mengalami ketimpangan, ketika kita orang percaya mengalami kekhawatiran, Yesus akan memberikan sebuah kelegaan, akan memberikan sebuah berkat secara khusus, berkat secara tersendiri untuk kita. Sehingga ketika kita menghadapi kekhawatiran, bukan dengan akal manusia yang kita pakai, tetapi kita bersandar pada Yesus, karena Yesus yang akan memberikan sebuah kelegaan. Secara khusus pada saat ini, dalam sebuah konteks kehidupan, masih hidup dalam sebuah masa-masa pandemi COVID-19. Banyak kekhawatiran yang kita alami. Tetapi ketika kita beriman kepada Yesus, kekhawatiran kita akan hilang, tergantikan dengan sebuah berkat, tergantikan dengan sebuah karunia, sehingga khawatir yang kita alami akan sirna. Firman Tuhan pada saat ini semoga menjadikan kita semakin kuat untuk melangkah, untuk menghadapi kehidupan yang semakin keras. Untuk anak-anak yang belajar, bukan meninggalkan pembelajaran yang ada karena bertemu dengan soal-soal yang berat, tetapi kita harus semangat dan kita pasti mampu ketika kita mengandalkan Yesus sebagai juru selamat. Serahkanlah khawatir kita kepada Tuhan dan pasti Tuhan memberikan kelegaan. Amin. Mari kita berdoa. Kami yakin dan percaya ya Allah, apapun yang telah kami dengarkan saat ini adalah sapaan berkat yang dari Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk bisa menghadapi kehidupan yang keras ini. Mampukan kami Tuhan untuk bisa menghilangkan, menyingkirkan akan kekhawatiran yang saat ini melingkupi kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya untuk kami semua, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang mampu menghadapi kehidupan. Di dalam nama-Mu Kristus Yesus kami berdoa. Amin.